Teman-teman semua, selamat datang di episode ke-6. Ya, teman-teman semua, balik lagi sama gue Hendar Putra Ramadan. Di episode ini adalah episode ke-6 dari Pilot Tentang Lantung. Di episode ini gue akan bahas soal flight instructor. Nah, di samping gue gak sendirian, ada Mas Ardi. Mas Ardi, say hello to the listener. Hello everybody. Yes. Selamat datang di Pilot Luntang Lantung terus. Kalau lu gak luntang lantung lah kalau. Enggak sih, cuma kerjaannya kurang aja. Ini Mas, sorry, ngomongnya agak dekat nih. Maklum lah, alatnya murah ya, jadi takutnya suaranya gak kedengeran kan, repot nih gitu. Gak apa-apa, suruh kencengin aja volumenya. Oke, jadi sedikit introduction. Mas Ardi ini nemenin gue terbang waktu itu di Nusawiru, Pangandaran ya. Nusawiru aja tuh. Iya. Bukan Pangandaran deh, emang Nusawiru ya. Di Bandara Nusawiru pas gue endorsement. Jadi gue terbangin Piper bareng Mas Ardi tuh. Kita cuma ya sirkuit doang sih ya. Habis itu udah deh. Kebetulan rumahnya ternyata deket sama gue. Ngobrol-ngobrol, nyambung segala macem. Nah, gue mau bikin episode khusus soal flight instructor karena one of the option once lo udah punya pilot license, ada karir juga nih untuk jadi instructor. Mas Ardi coba ceritain sedikit dong profil lo lulus SMA tahun berapa, terus lo milih jadi pilot kenapa, terus lo lulus emang langsung kah memutuskan jadi pilot gitu. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, jadi sebelumnya itu gue lulus SMA 2012 gue lulus, mau jadi dokter nggak kesampean karena yang negeri nggak ada yang mau nerima, adanya swasta orang tua nggak mau, kemahalan bos kalau swasta. Terus udah gue kuliah, akhirnya gue kuliah di kampus yang didirikan juga oleh bokap gue. Gak enak lah tuh kalau kayak gitu. Gak enak, nggak masuk nilai bagus. Ya gak enak lah, ngerasa lu gak nyaman kan, kayak lu kuliah tapi gak jelas. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar. Dan masuk flying school? Nggak tahu. Belum kepikiran. Akhirnya gue keluar, gue ngeluntang lantung di rumah kan, jadi profesional gamer lah. Gue main game aja kerjanya di rumah kan. Main Dota. E-sport masalah sih, atlet e-sport. E-sport sebelum booming berarti. Ya udah kerjanya cuma main Dota gitu-gitulah. Sampai one day akhirnya teman SMA gue ada, dia sekarang di Citylink tuh. Namanya Mas Dimas. Dia ngajak ketemu, bilang, "Di, apa kabar? Gimana lu sekarang?" Ya gini-gini aja bro. Udah main di situ main lah. Gue ketemu ke rumah dia, nongkrong ganteng. Terus dia nanya, "Lu gimana sekarang?" Ya gini-gini aja bro, nggak tahu gue mau ngapain ya. Nih dia ngasih gue buku-buku waktu itu, buku-buku Jepsen ya. Karena dia dulu di salah satu sekolah di Bali. Okay. Dia pakai Jepsen. Kasih buku itu ngapain? Tahu gue malas baca aja, kali aja lu mau jadi pilot juga. Ngapain bro, jadi pilot jadi supir. Celek gue. Dan akhirnya lu jadi pilot sekarang. Jadi nggak kepikiran sama sekali lu? Nggak ada awalnya, gara-gara dia aja. Lalu mutusin untuk ya udah gue sekolah nih. Karena baca buku. Gue baca buku, dia juga sampai ngasih SOP kan. Iya walaupun gue nggak ngerti nih taksi apaan, gue taunya taksi yang dibayar pakai Argo itu kan. Nih taksi apaan segala macem, ya gue baca aja. Gue lihat lah. Akhirnya gue mulai browsing lah di situ kan. Menarik nih kayaknya nih. Keren. Akhirnya kejebur lah. Akhirnya masuk lah. Ya udah, gue bilang, "Mama, Papa, aku mau jadi pilot." Apa? Secepat itu? Iya lah. Masalahnya mahal. Ya udah, cuman gue sempat nyoba ke beberapa sekolah. Cuman gue waktu itu daftar nyari sekolah tuh masih sekolah jual mahal lah ya. Ya nggak sih? Lu lagi banyak orang mau jadi pilot dan job untuk jadi pilot banyak, sekolah pun jual mahal. Dia pilih-pilih. Pilih sampai akhirnya gue nggak keterima tuh di Budal Flying School. Gue coba nggak keterima. Sampai akhirnya ada satu nih sekolah baru ceritanya. Gue tanya, pesawatnya ada berapa? Ada 16. Buset, ada 16 bos. Banyak juga. Batch-nya berapa? Ini kalau kamu daftar baru batch 3. Wih, terbangnya udah enak tuh, terus-terusan. Situlah.
Lulus, gue berarti masuk flying school itu di 2015. Jadi gue sempat kuliah dulu, berapa semester berarti itu? 3 semester lebih lah. Join flying school, lulus di 2015. Masuk 2014, lulus 2015. Habis itu jadi instrukturnya, gue juga gak ngerti kenapa. Nah, terus ujuk-ujuk aja gitu jadi instruktur. Instrukturnya itu jadi nggak tahu ya. Gue juga pertama gue sekolah pilot karena gue pengen nyari kerjaan aja. Gue bosan gue di rumah mulu, duduk doang ya kan. Gue join flying school biar ada kegiatan dan gue nggak tahu setelah gue flying school gue mau kemana, gue juga nggak ngerti. Gue pengen nyari kegiatan aja. Sebodoh itulah gue jadi orang. Sesimpel itulah. Terus di situ kebetulan dulu waktu gue sekolah itu flight instructor juga dikit. Akhirnya mau nggak mau sekolah gue itu ngambil banyak expat, mostly dari Europe, dari Spain sana lah, nggak tahu tuh Katalun, ya apalah gue nggak ngerti. Di situ gue ada instruktur keren banget instrukturnya, namanya Anton Domene. Tuh dia kerennya tuh gimana ya? Nggak pernah marah, nggak pernah mukul, nggak pernah teriak-teriak. Tapi kalau ngomong cuman dia nyeliket aja. Dia ngomongin tek, aduh sakit hati gue. Dan karena dia juga mau mutusin jadi instruktur. Di situ gue liat, jadi instruktur keren juga ya. Dia stylenya instruktur berantakan dah. Pagi doang datang rapi, pulangnya udah acak-acakan, rambutnya berantakan, baju udah keluar-keluar. Tapi pinter banget, maksudnya pinter tuh relatif sih ya. Lu pasti pinter. Cuman kalau buat lo mau transfer sesuatu ilmu ini butuh teknik khusus ya. Nah itu di situ dia bisa sama siapapun student yang diajar. Jarang yang studentnya tuh gagal gitu, maksudnya gagal nggak lanjut next stage-nya atau dia harus ngulang stage lagi. Nggak, lancar aja sama dia. Karena dia juga bikin make deal, gue nggak minta banyak sama lu, baca tuh TPM-nya, besok terbangnya apa, gue nanya gitu aja, gue nggak nanya yang aneh-aneh. Karena pasti tau lah yang di flying school ada instruktur yang suka nanya aneh-aneh, nggak jelas gitu, bukan nggak jelas ilmu sih, cuma nggak sesuai konteks pelajaran hari itu. Terlalu luas lah ini. Terlalu luas. Jadi awalnya lu nggak kepikiran sama sekali jadi instruktur? Enggak. Terus gue ngeliat dia, keren banget nih. Dan kebetulan karena bisa dibilang batch gue itu batch percobaan lah ya. Batch 1, 2, 3 tuh pasti percobaan lah. Percobaan, jadi sama ownernya sekolah itu pun dekat karena dia sering main, dia ngecek, dikontrol langsung. Sampai akhirnya waktu itu sebenarnya gue mau jadi instruktur gara-gara gue kekurangan dana bos. Gue bayaran sekolah kurang something lah, nggak begitu besar. Tapi nggak tahu juga nyari di mana karena duit nggak bisa. Nggak cepat lah ya. Nggak cepat. Orang tua lo mungkin harus jual something, jual ini, jual itu. Gue iseng lah. Karena gue ngefans juga sama instruktur gue satu itu. Om, saya kalau mau beasiswa instruktur boleh nggak? Oh, mau kamu? Mau ngajar emang? Nggak mau di airline aja? Nggak apa, saya pengen ngajar deh. Saya ngelihat si Anton keren deh. Ya udah, bikinnya CV-nya. Cuman lama tuh gue nungguin itu. Karena masalahnya gue kurang dana itu kan. Jadi ada beasiswa sekian rupiah lah. Lama, cuman pas beasiswanya keluar, kontraknya keluar, ada emang rezeki ada aja kali ya. Adalah orang tua gue punya duit. Momennya pas lah ya. Momennya pas. Jadi beasiswanya nggak gue ambil. Oh lo bayar sendiri ya? Akhirnya gue lunasin aja sekolah gue. Ini tuh sekolahnya ini pas lo initial training, bukan FIC ya? Bukan flight instructor course? Bukan, gue baru lulus PPL. Oh baru lulus PPL? Baru lulus PPL gue ngoboy aja karena gue tahu gue udah gak ada duit lagi nih. Nanya ngasal. Kalau emang lu gak ada plan jadi pilot sih ya? Gak ada plan juga. Gue pengen nyari kerjaan aja biar gak nganggur bro. Nah terus tahapannya tuh apa aja mas? Dari lo lulus gitu ya, CPLIR standar lah ya. Untuk lo bisa sampai bisa ngajar gitu. Sampai bisa ngajar itu sebenarnya CPLIR. Kalau dibilang jadi instruktur itu ya pasti lo harus tahu knowledge. Ya, harus lebih lah pasti. Harus lebih. Tapi nggak selebih itu juga sebenarnya. Karena gue jujur aja, gue bukan instruktur yang pintar. Kalau gue boleh jujur lagi, PPL gue recheck dulu flightnya. IR gue hampir recheck. Hampir. Untung sama checkernya, karena dulu gue IR-nya in flight langsung. Karena di Tanjung Panen itu ada ILS. Bisa langsung. Ya karena performnya gue kurang bagus, dia minta, udah kamu masuk simulator lagi. Kalau kamu di simulator bagus, ya udah kamu IR-nya pas. Untung pas di simulator mungkin
no wind condition kan, pressure-nya juga normal-normal aja, nggak ada turbulence. Lulus lah untungnya. Karena waktu di Tanjung Pandan itu lagi crosswind pole. Crosswind kendala ya Mas ya. Ya kalau lo lagi ILS kan ya, kalau anak mencong-mencong yang baru 100 jam gitu, walaupun IR ya, walaupun kita 100 jam, cuma kan IR-nya cuma berapa jam terakhir doang nih. 25 jam terakhir tuh baru IR. Ya maksudnya terbang visual kan di flying school. Maksudnya terbang visual ya, itu miring-miring ya, ILS itu nggak ada lurus-lurusnya itu udah. Yang seharusnya kan plus kan, harus positif. Tapi beda omongan instruktur beda ini. Harus plus gitu. Harus plus. Terus udah deh. Lu pertama lu harus ngambil ground instructor course. Nah, kadang orang banyak nanya, ground instructor course tuh ngapain sih? Nah, orang banyak yang kelibet sama TOT. Apa tuh TOT? TOT itu training of trainer. Oh, jadi, ya semacam apa ya? Lu ngetrain untuk jadi trainer, untuk ya, semacam itulah. Orang banyak yang kekecoh di situ. Jadi kalau yang TOT itu mostly ngajarin gimana cara ngajar. Oke. Nah, that's it. Principle of teaching kok. Ya. Gue lupa di Jepesan atau apa ada bukunya Ya. tuh. Nah, kalau di GIC itu dia lebih selain ngasih tahu lu gimana sih cara ngadepin anak nih, segala macam, dan gimana cara jelasin pelajaran ini ke anak. Ngerti gak? Iya. Kayak ya lu mau ngajarin anak nih, tapi gimana? Lu bisa pasti. Lu udah punya license itu lu pasti qualified. Ilmunya punya kan? Ilmunya kan, pasti ilmu ada. ilmu CPL udah pasti punya. Pasti ada. Cuma makanya untuk transfer itu ke murid-muridnya itu kan yang that's the challenge kan. Problemnya gimana sih cara jelasinnya? Maksudnya lu ngejelasin pesawat kenapa bisa terbang karena ada sayapnya, ya udah selesai. Ya pesawat kalau nggak ada sayapnya nggak bisa terbang bro. Boleh. Tapi di JPSN tidak ditulis demikian mas. Kalau secara kerennya kan, ada four forces nih. Padahal simpel aja. Mana ada kalau nggak ada sayapnya nggak terbang bro. Kalau instruktur gue, chief gue di Filipina mas bilang, pesawat kenapa bisa terbang? Karena ada duitnya bos. Gitu yang gue bilang. Lu nggak punya duit nggak terbang bos. JIC, habis ngambil JIC itu nanti lo dapat sertifikat. Setelah itu baru akhirnya lo lanjut ke FIC, jadi Flight Instructor Course. Di situ lo diajar terbangnya. Right seat tuh ya? Right seat. Lo udah punya ratusan jam tapi left seat nih sebelumnya. Left seat sebelumnya. Right seat. Even ya mungkin ada anak-anak yang terbang mutual nyoba-nyoba di kanan. Cuma kan nggak ini ya rasa. Lebih spesifik karena kan standar yang terbang PPL sama CPL pun beda. Pasti yang CPL itu terbangnya lebih smooth. Lebih tahu lah small adjustmentnya gimana nih dengan pesawat gua. Nah di situ lo FIC. Nah FIC ini juga sebenarnya tuh rada-rada buat gue ya, nggak tahu buat orang lain, agak challenging sih. Lu biasa megang yok pakai tangan kiri, lu pindah kanan. Itu gue trouble banget. 5 jam pertama gue nggak bisa terbang. Maksudnya bener-bener nggak bisa terbang tuh, pesawat gue udah kemana-mana. Gue landingnya nggak bisa, take off-nya langsung miring mana-mana, masuk downwind sampai mepet. Sampai akhirnya dijelasin lagi sama instrukturnya, gini loh bos, kalau terbang masih inget gak nih, gini, trimnya dipakai segala macam. Baru tuh mulai bisa. Nah satu pelajaran yang menarik itu adalah belajar merecover sesuatu. Bisa disebutnya tuh apa ya, unusual attitude. Unusual attitude, di situ lo diajarin gimana nih kalau misalnya tiba-tiba gue stall, terus anak gue ngehang, entry spin. Lo harus bisa take over. Harus bisa take over. Dan take overnya pun juga nggak semacam lo misalkan gimana ya. Oke lah teori kita tahu di PPL, CPL, di pelajaran kita tuh ada. Cuman gimana gue take covernya nih? Karena nggak semua anak itu sama. Oke. Ada anak yang bengong. Emang udah nge-freeze aja udah. Ada yang dia kebingungan tapi nggak bengong-bengong banget, cuma diterakin, "Oi, have control." Langsung lepas. Ada yang dia bengong gini. Nah, di situ tuh itu gray areanya instruktur tuh yang tadi bilang, pentingnya TOT tadi tuh ya. Pentingnya tadi itu JIC, TOT itu tuh di situ tuh. Di mana nih? How you handle your student ya. Di situ tuh yang aneh. Kan itu maksudnya gue bilang gray area itu kadang ada instruktur yang galak. Kayak kita semua itu udah rahasia umum lah ya. Yeah. Ada instruktur yang galak dikit-dikit, wah keluar tuh kan ada Kamehameha lah, ada apalah banyak. And what kind of instructor are you? Gue realistik aja. Gue orangnya realistik aja. Kadang gue kalau student gue nanya, ini juga ada pelajaran di JIC. Kalau ada student lo nanya, lo nggak bisa jawab, jangan bluffing, jangan sotoy. Terus harus gimana kalau gue nggak bisa jawab? Gue kan instruktur nih. Gengsi dong bos.
ya nggak boleh gengsi juga. Makan tuh gengsi ya. Terus gimana? Lu cukup bilang, oke, pertanyaan lu bagus. Gue belum bisa jawab sekarang, besok gue kasih tahu. Disitulah gue jadi instruktur belajar lagi. Mau nggak mau ya tetap harus. Malah gue kadang seneng aja kalau ada murid nanya ke gue dan gue nggak bisa jawab, itu gue seneng. Lo malah jadi belajar lagi gitu kan? Gue jadi buka buku lagi. Situlah positifnya. Udah FIC selesai, check right lagi sama checker lu. Biasanya checkernya tergantung yang ngecek lo sih. Kadang dia, udahlah mas gue di belakang aja, lu bawa student. Tapi student yang kita bawa pun juga nggak yang bukan initial lah ya? Enggak, yang udah CPL. Udah habis itu udah. Nah dari situ tergantung company policy-nya tuh gimana. Ada beberapa company policy yang dia minta, oke, lo ngajar sekian jam under supervised dari instruktur yang udah senior. Ada yang oke, assessment berapa jam, lanjut ya, intinya ada assessment lah. Ada ini nggak lo apa? Jadi safety pilot dulu nggak lo? Ya. Bareng sama bisa PPL holder gitu ya, terbangin PPL holder atau? Safety pilot, jadi maksud safety pilot kan kita kan jadi kayak SIC ya, safety and dampingin lah ya. Mendampingi. Jadi emang stepnya itu mostly ya, gue nggak tahu kalau sekolah lain, cuman mostly yang gue tahu itu kalau dia baru jadi instruktur, dia assessment buat bawa murid yang nanti dia pertama kali ngajar itu yang udah CPL. Jadi nggak yang 00 banget? Nggak yang 00 banget, yang udah bisa terbang. Oke. Nah di situ, jadi kita ya anak-anak CPL kan nggak terlalu gimana lah terbang, dia udah tahu cara terbang. Jadi di situ lo mulai belajar lagi aja tuh, gimana sih belajar scanning, karena terbang di kanan, instrumen lo di kiri, pegel kepala bos. Header juga. Scanningnya capek, harus nengok. Makanya jadi pijet terus. Ada Kang Asep kalau di sana, ada Kang Asep, Kang pijetin, pegel leher. Di kepala gue lain masalahnya. Nah, apa aja mas yang harus dimilikin untuk jadi flight instructor yang ideal? Ideal ya. Kalau kita ngomong ideal nggak ada juga sih yang ideal. Maksud gue yang at least ini emang lo harus punya nih item-item ini. Pasti knowledge lah. Knowledge sama ya lo harus mau berkembang aja. Sebenarnya dari pembelajarannya tuh simple ya. Kalau dulu instruktur gue itu bilangnya, kalau orang zaman dulu bilang kan nggak ada yang impossible ya. Kalau zaman sekarang tuh gue lebih realistik aja. Masalah, lo dapat masalah nih, dapat sebuah case atau apapun itu, susah nggak? Susah. Menyelesaikan sebuah case tuh susah nggak? Susah. Tapi possible. Tinggal gimana kita cari aja caranya. Gimana lo mengerjainnya aja, Bro. Masalah tuh kan bukan dihindarin tapi dihadapin. Kalau dihindarin tadi dikejar lagi. Ada terus masalah. Ada terus. Ini jadi buat teman-teman di luar sana nih yang masih di flying school mungkin atau yang masih nunggu lah kerjaan, tetap belajarnya aja. Mas Ardi ini udah jadi instruktur aja masih belajar, masih mau belajar lah. Harus bro. Iya kan? Thanksin juga kalau ditanya nggak tahu kayak ini. Bukan masalah thanksin, karena apa ya, dunia penerbangan tuh cepat gitu developmentnya gitu. Ada aja. Dan gitu, harus emang up to date lah kita, kalau nggak kuno lah. Apalagi yang regulation tuh, aduh, gue sampai pusing kadang-kadang. Kayak tahun kemarin gue baca nggak begini, kok tahun ini udah berubah. Amandemen baru mas, itu kadang student gue ngasih tahu. Baru lo buka lagi. Mas, amandemennya udah baru loh ini. Serius loh. Pas gue cek, oh iya, mohon maaf nih, rulesnya berubah lagi gitu ya. Terus menyenangkan gak sih mas di DFI? Suka dukanya apa aja? Suka duka. Sukanya apa dukanya? Sebenarnya gimana ya? Suka duka ya. Gue pribadi pun gue struggle di 100 jam pertama gue ngajar. Struggle gue. Karena harus gimana sih gue jadi instruktur nih? Gue ngajarin apa sih? Even ya kita ada guidance, ada namanya FI guidance tuh. Di situ jelasin sih gimana cara ngajar ini segala macam, cara briefing anak. Ada, textbooknya mah ada, cuman ngelakuinnya gimana? Realitinya kan ya. Realitinya lu apa ya? Under pressure banget gitu. Under pressure tuh lu terbang, anak lu tahu anak lu bisa ngaco nih dan lu harus recover. Tapi lu harus ngajar juga. Harus jelasin something nih ke anak lu biar ngerti. Itu gue struggle tuh, 100 jam pertama gue struggle ya. Sampai akhirnya ya untung gue dulu tuh instruktur senior gue baik banget. Gue diajarin, sempat sih gue melakukan sebuah kesalahan dalam pengajaran. Akhirnya gue semacam kayak dihukum. Tapi dihukumnya itu gue disuruh masuk ke simulator.
Oke, lo ngajar simulator dulu deh kalau gitu. Terbangnya di hold dulu. Nah di situ gue memperdalam ilmu IR gue. Waktu gue ngajar simulator. Karena pas ngajar simulator pun gue sambil buka catatan gue. Karena mudah dilupakan banget. Iya. Intercept. Aduh. Hal sepele sebenarnya. Hal sepele, cuman kalau nggak dilakuin lupa bos. Oh, iya. Di situ akhirnya gue mulai IR gue udah mulai enak lah. Dan sekarang lo megang murid dari apa? Dari nol, berarti dari initial lo pegang juga? Udah akhirnya. Ngerilis student untuk solo? Kemarin gue baru sekali ngerilis student solo. Tapi under supervise sih, jadi gue baru di apa ya bahasanya? Di assessment sama lu udah chief qualified gue buat ngerilis untuk gitu? ya. Tapi karena dari fee-nya belum berubah, jadi saya tidak mau. Dari segi fee belum berubah bos. Nah lu ngomongin soal fee, penghasilan lu gimana mas? Jadi FI, maksud gue di salah satu mostly ya orang-orang yang di flying school yang menjadi pilot ya dreamsnya adalah lulus, masuk airlines, bawa pesawat gede gitu kan, Punya duit banyak. dengan duit banyak, gaji oke, pramugari gitu kan. Nah lo Kalau dengan jadi FI ini gimana lo? Fine aja kah buat lo? Maksudnya karena maksud gue gini loh, di mostly kan orang tuh nggak ada yang kepikiran lah. Ya 1-2 pasti ada yang emang dia, udah gue mau ngajar aja, emang gue seneng ngajar gitu. Tapi ada yang udah enggak, gue cuma mau di airline saja kan. Dari segi penghasilan dan ini. Penghasilan ya, yang gue pelajarin dari penghasilan tergantung lifestyle lau juga bro. Kalau lifestyle lu gila-gilaan, tekor juga sih, mau kerja di mana juga tekor pasti. Mau kerja di mana juga nggak akan cukup sih. Sebenarnya tergantung lifestyle. Cuma kalau so far sih ya alhamdulillah lah. Dulu tuh main goal gue setelah lulus itu cuma satu. Gue pengen bisa makan sendiri. Masa hidup sendiri gitu? Iya, gue nggak mau aku minta uang dong buat makan, minta uang jajan. Dulu goals gue cuma itu doang. Sekarang goals gue gimana caranya gue mau nikah. Bisa lah, pasti lah. Calonnya belum ada, modalnya juga gak ada bos. Yang penting modal dulu kumpulin. Gak kayak modalnya dulu kumpulin. Jadi pas ada lo langsung nikah. Iya, kalau ada calonnya. Ada, masih pilot masa. Waduh. Nah, gimana mas lo ngadepin murid ini kan beda-beda nih ya. Gue yakin student lo, karena gue sempat ngajar mas di Filipina, gue sempat ngajar. Tapi ngajar simulator sama ground doang. Itu kelihatan tuh yang emang dia udah punya foundation sedikit soal penerbangan sama yang enggak, yang belas nggak ada knowledge apa handling pesawat kacau, apalagi soal taxi atau apa kita pakai kaki itu kan orang kagok pasti, orang nyetir pakai kaki gitu. Kok nyetir pakai kaki disuruh belok kanan yoknya padahal lagi di ground. Iya, ada kejadian kayak gitu. Ya kejadian kayak gitu sih banyak ya. Cuman di situ orang-orang bilang di situ lah kalau seninya lo ngajar. Harus gimana menghandle-nya. Karena jadi instruktur zaman sekarang sama instruktur zaman dulu itu beda banget. Kalau zaman dulu ya lo udah mostly tahu lah. Ya kan ada yang keras banget. Karena dulu itu emang kiblatnya itu dia semi militer kalau mau sekolah pilot itu. Sekarang kita udah berubah. Apalagi di tempat gue ngajar sekarang nerima murid internasional bos. Dimana gue ngajar harus bahasa Inggris. Teman-teman gue sih bilang, wah mas lu sih nggak bakal masalah kali ya ngajar pakai bahasa Inggris, kan TOEIC lo gede. Ya gede sih gede bos, cuman kalau ngomong bahasa Inggris kan nggak tiap hari gue. Second language kita aja gue bukan. Terus gimana ya? Udah belepotan aja. Udah guanya belepotan, student gue pun termasuk negara yang second language-nya juga bukan bahasa Inggris. Belepotan, nah di situ tuh gue struggle juga tuh. Struggle juga lumayan. Jadi tadi apa pertanyaan jadi lupa gue. Gimana lo ngadepin itu murid-murid yang mungkin harus ada treatment khusus ya? Tadi kendala bahasa, itu kendala satu. Atau yang mungkin blast dia nggak tahu knowledge apa-apa, seudah-udahnya di ground, terus pas dia masuk ke flight operation dia disuruh terbang itu kan kadang-kadang kagok juga kan, udah simulator, udah ya kan, udah dia ground schooling, dia udah simulator terus masuk flight operation pasti kan kagok-kagok juga nih. Pasti. Nah di situ ada tahapannya sebenarnya, ada stage-nya. Jadi ada stage di mana yang itu emang stage awal-awal tuh have fun aja. Jadi gue kalau misalkan bawa anak yang 0 hour nih ya, kita emang di TPM diperjelas sih isinya tuh sebenarnya cuma basic aja, introduction aja. Jadi pertama itu kalau bawa anak 0 hour, bikin gimana cara terbangnya itu dia fun. Jadi maksudnya udah ya lo nggak usah terlalu tegang. Oke kita tetap jalin prosedur, jelas dong. Prosedur briefing segala macem.
pas terbang lu gimana caranya lu harus bisa lihat nih, ini anak mulai takut kah atau dia mulai apa atau gimana, lu harus bisa menghandle. Udah tenang kita terbang. Makanya jadi instruktur jangan galak-galak ya mas, baru terbang pertama udah wah anjing lu bisa udah ngeredek duluan lu. Itulah di situ makanya udah mulai berubah lah di, nggak tahu kalau di perusahaan lain, kalau di tempat gue itu berubah banget cara ngajar. Dan lo setujukah lo sama hal kayak gitu? Maksudnya terutama di Indonesia tuh seniority kan wah di ini banget ya. Ada bagusnya ya, kita saling menghormati lah gitu sama. Tapi kadang-kadang itu buat gue ya pribadi ya, terserah orang mau setuju atau nggak setuju, itu jadi border gitu, jadi hambatan. Satu, transfer ilmu nggak lancar. Jadi kedua, segan lah ya. Muridnya juga jadi gue mau nanya nggak enak, gue jadi kayak ya udahlah gue asal aja yang penting dia nggak marah gitu. Senioritas ya bagus ya, awalnya bagus. Sebenarnya tuh yang diajarin yang menurut gue ya orang sering salah masalah senioritas itu sebenarnya bukan mengajarkan gua gede lu kecil, gua paling atas lu paling bawah, bukan. Sebenarnya senioritas itu apa sih yang diambil dari senioritas itu adalah mengajarkan lo gimana, bukan gimana, supaya lo tahu posisi lo tuh di mana nih bos, di sebuah tempat ini posisi lo tuh ada di mana dan gimana lo harus menyesuaikan diri. Sebenarnya di situ key pentingnya untuk senioritas. Cuman banyak orang salah kaprah jadinya gitu. Ibaratnya so jagoan, kasarnya lah. Dia so jagoan. Padahal key-nya bukan di situ. Key-nya itu lu harus biar lu tahu posisi lo di mana. Gimana lu harus interact-nya nih dengan different people, sama orang yang jabatan lebih tinggi daripada lo segala macam. Sebenarnya key-nya di situ yang diajarin. Butuh nggak butuh, cuman jangan salah kaprahnya, jangan aiming point-nya jangan salah. Jangan jadi berlebihan. Nah itu kalau misalnya jangan sampai jadi berlebihan. Apalagi sampai main fisik atau apa sih agak-agak berlebihan ya sebenarnya. Jangan main fisik lah bro. Jadi seberapa dekat lo sama murid lo mas? As lo sebagai as a professional, maksud gue yakin gue aja maksudnya saat itu ya sebagai murid lo gitu ya. Yeah. Walaupun gue tahu pasti lo beda lah, misalnya orang udah CPL, masa gue masih pegangin gue. Mas Ardi ini nggak pokoknya udah selalu terserah lo mau ngapain deh gitu. Gue di sini nemenin lo. Kalau ada apa-apa tanya, kalau kenapa-napa ya gue handle deh. Iya. Tapi santai kan ngobrol santai gitu kan, kadang-kadang tuh ada yang jadi segan tuh. Nah lo seberapa deket lo sama murid lo, even yang baru sekalipun yang benar-benar masih kroco lah, masih nggak ngerti, masih nol gitu. Apa ya, kalau dari segi profesional tuh kalau ngajar ya ngajar, tapi gue pribadi ya gue merubah cara ngajar tuh udah lama banget. Jadi sebenarnya kalau mau ngajar tuh saat yang menurut gue yang terpenting ya, bukan masalah pinternya juga sih, gimana caranya lo bisa dapat perhatian siswa lo, which is lo harus bisa jadi idolanya student lo. Dan dia jadi senang belajar sama lo kan? Iya, dia tertarik. Jujur aja gue gondrongin rambutnya gue cat, gue terbang pakai kaos sama celana jeans sobek-sobek. Jadi biar nggak ada apa sih namanya istilahnya, ya nggak segen lah, jadi kayak temen sendiri. Karena waktu itu gue ngajar, jadi gue sebelum ngajar itu pasti gue cari tahu dong background anak gue. Ini anak gue siapa nih? Dulu backgroundnya anak mana nih segala macam. Biar apa? Biar gue tahu gimana gue harus berinteraksi sama dia. Gue liat backgroundnya ini sebenarnya isinya orang-orang Badung bos. Jadi lu jangan kalah Badung gitu. Ini anak-anak Badung. Kalau misalnya gue pakai baju rapi kayak mau ke kantor kan, dibilang wah culun lo. Digituin nanti gue kan. Ya udah gue gondrongin rambutnya, emang gue lagi pengen gondrongin rambut juga sih, iseng aja. Gue gondrongin rambut gue cat, gue pakai kaos, gue pakai celana jeans, pakai sneakers. Biar nggak kelihatan kalah Badung ceritanya. Ya kan? Akhirnya dia ngeliat gue kayak, set nih struktur apa nih, keren juga nih. Yeah. Di situ akhirnya gue bisa punya perhatian dari mereka. Selalu punya perhatian sama mereka. Nah, tapi itu bukan contoh yang baik bos sebenarnya. Tapi sih gue ya dengan lo cerita kayak gitu, gue malah senang, maksudnya dengan itu lo nggak ada border nih, nggak ada batasan. Orang tuh jadi interaksi sama lo, murid-murid lo tuh lebih apa sih kayak udah dia kayak bro gue aja lah. Tapi ya maksudnya as a professional lo tetap instructor gue, saling hormatin tadi. Tapi sebenarnya kalau dari segi profesional itu nggak profesional, maksudnya. Dipanggil ya lo nggak dipanggil orang HRD lo. Udah bro, diomelin suruh cukur. Emang gue sempet ditegur juga akhirnya sama manajemen kan. Kenapa kok lo terbang kayak begini? Ya gue explain begini. Ya tapi jangan kayak gitulah. Karena kan headingnya kita kan ngajar anak-anak buat jadi pilot airlines, which is harus rapi, proper banget lah. Nah, di situlah gimana lu harus ada seninya tuh. Emang gue narik student gue begitu. Kalau student gue bandel-bandel, gue harus kelihatan lebih bandel. Jadi pas dia udah ngeliat, wah ini rajanya bandel nih. Jadi dia mau dengar, mau ngikutin, setelah itu baru lu harus bisa deflect.
Lo di flex supaya dia jadi fokusnya ke pelajaran. Jadi dia lupa sama wujud gue yang begitu. Masuk ke pelajaran. Tapi gue pas yang waktu itu gue ngechat siapa, bukan lo waktu itu gue dikasih tau, Mas ntar terbangnya sama Mas Ardi, gue cek IG lo, buset ini instruktur gondrong, rambutnya pirang gini, nggak salah nih, gue kaget banget gue kan. Terus ini instruktur apa bukan sih? Tapi pas ketemu, oh enggak, rambutnya udah pendek saat itu. Udah pendek. Soalnya mau apply lagi waktu itu bro. Cukur lu buat foto pas foto. Dan udah ditegur juga sih manajemen. Jadi ya gitulah. Dan lo menikmati itu kan Mas? Apa jadi instruktur sampai detik ini lo udah berapa jam Mas? Total ya? Total sudah 1.800 something lah. Udah. Menikmati lo 1.800? Menikmati pasti menikmati ya. Pekerjaan lo tuh pekerjaan aneh anjir. Melawan kodrat manusia. Iya, melawan kodrat manusia. Manusia tuh kadang begitu. Dibikinin udah kamu pakai kulit aja licin enak kan? Tengok usah terbang tapi dibikin pesawat, Bos. Emang lawan kodrat. Melawan kodrat. Gue kadang tapi di apa ya? Menikmati hal kecil lah. Kadang gue kalau terbangnya itu ngeliat ke bawah kan, walaupun ya terbangnya rendah sih emang. Ngeliat ke bawah, ada orang lagi nyetir mobil. Gue di atas sini. Dia ke Jakarta lama banget tuh, gue cuman nyampe. Bersyukur aja. Nikmati apa yang ada sih. Kendala apa aja Mas yang pernah lo dapetin? Pertama sama student dulu lah. Kendala yang paling berat lo mungkin, maksud gue 1.800 jam lo udah ketemu banyak banget jenis-jenis murid nih. Ada nggak pernah kendala yang paling berat yang lo lihat nih, biar buat teman-teman sana yang mungkin mau masuk flying school tuh bisa aware nih? Sebenarnya murid tuh sebenarnya sosok lah, sama-sama hampir mirip-mirip, cuman different approach aja gimana approach anaknya. Gue punya kendala itu cuman satu, gue tuh nggak butuh murid pinter. Oke. Iya nggak sih? Kalau udah pinter sih lo jadi captain kayaknya. Dan gue juga bilang kan di awal, pinter itu relatif lah. Pinter relatif. Sebenarnya tuh kalau mau jadi pilot gitu, lo mau masuk flying school, yang terpenting itu lo harus tahu diri. Maksudnya tahu diri, kalau lu emang kurang, ya lu akuin lu kurang. Karena ada siswa yang kadang juga dia gengsi. Dia padahal kurang nih, tapi dia gengsi nggak mau ngaku. Akhirnya gue nggak tahu nih problem dia sampai mana nih. Lu juga nggak bisa berbuat apa-apa lo. Karena gue nggak tahu. Gue coba ngorek juga dia nggak mau ngasih tahu, dia gitu aja. Tahu diri aja. Lu ngerasa kurang, akuin aja. Ngobrol sama instruktur lo. Problem solvingnya gimana nih Mas? Gue kurang banget Mas di sini Mas, gini-gini. Banyak lah student yang kayak gitu. Mungkin banyak juga student yang segen, karena ada beberapa instruktur yang ya bisa dibilang strict banget lah. Dan kebetulan gue dulu jadi instruktur nggak kayak gitu, karena dulu tuh jadi instruktur tuh sebenarnya apa yang lo suka dari instruktur lo lakuin, yang nggak lo suka dari instruktur yang pernah lo ngajar jangan dilakuin. Nah, iya sih. Di situ gue coba lebih lay low aja, jadi kalau emang ngajar, setelah ngajar udah selesai nih, udah jam ngajar selesai, terbang selesai, free aja udah. Lu kayak teman gue aja, ngobrol, nongkrong bareng, ngopi, apa segala macem, nggak masalah sih. Nah disitulah makanya gue harus bisa nyari perhatian student yang tadi gue bilang. Di situ, mostly itu mereka itu banyak belajarnya itu sebenarnya nggak pas terbang sih. Itu pas malah di bawah ya? Malah pas lagi di bawah udah selesai lagi duduk aja iya, di tidak sofa. dalam kondisi formal lu di kelas atau di. Gue paling nggak suka briefingnya. Itu sebenarnya kalau formal baru dalam kelas segala macem. Gue biasanya setiap mau terbang aja, kan ada pre-brief. Lo mau terbang ngajar nih ada pre-brief, habis itu lo terbang, habis itu ada post-brief. Gue lebih sering ngelakuin itu, sebenarnya disediain ruangan untuk briefing dari perusahaan gue. Tapi jujurnya nggak pernah gue pakai. Sumpah Bos, mendingan gue keluar ya kan, sambil minum di kantin, dia bawa flight comment, jadi santai. Dia pun mau nanya juga harus, jadi apa ya, bukan harus, lebih free lah. Dia rasa, oh enak nih sambil santai ngobrol. Dia nanya ya nggak masalah, nanya aja apapun yang mau lo tanya aja, as long gue nggak lagi tidur ya nggak apa-apa, tanya aja. Jadi nggak sedikit yang siswa tuh datang ke mes gue tiba-tiba ketok, Mas kenapa bro? Mas gue bingung mau cross country besok lewat mana ya jalannya. Lewat mananya jalannya, daripada nyasar mending datengin instruktur ya. Terus ngitung fuelnya gimana nih Mas segala macem. Itu kan udah merubah revolusioner banget kan. Yang dulu lu nggak, mana ada Bos, lu datang ke mes instruktur lu ngetok-ngetok. Bisa habis. Yang ada lu dikelarin hidup lu. Yang ada lu dimaki-maki. Kalau gue sih enggak, gue feel free aja. Gue kasih nomor gue kasih Instagram gue. Kalau ada apa-apa mau ngobrol.
ada pertanyaan tanya aja, dan nggak sedikit yang kayak gitu, dan gue lebih enjoy aja kayak gitu. Karena kalau misalnya terlalu formal juga, kaku, stiff gitu kan jadi nggak connect juga. Lu mau nyampein ilmu nggak bisa karena lu nggak dapet perhatian student lo nih. Dia udah apatis banget sama instrukturnya jadinya kan. Aku aneh modelnya begini, nggak mau terbuka juga instrukturnya kan. Jadi kalau dibilang ngajarnya banyakan terbang atau di ground, kebanyakan di ground. Dan itu pun nggak di ruangan, sambil duduk kayak gini, kayak lo tadi aja lah kita ngobrol ngalur ngidul tapi ada ilmu. Sebenarnya itu aja. Kalau dulu waktu sekolah, kamu jangan kebanyakan ngobrol, ntar nggak pinter. Justru dengan ngobrol ya. Dengan ngobrol itu lo jadi pinter. Karena banyak informasi yang memang nggak ada di buku, yang cuma ada dari experience dari ini ya, dari ngobrol, dari sharing. Apalagi ngobrolnya sama orang-orang bisa dibilang yang lebih dulu tahu daripada lo nih. Kayak kemarin sama Captain Yoyo ya. Ya, kayak yang di episode gue sebelumnya. Itulah, makanya gue bilang lo harus tahu masalah border senioritas ini. Jadi lo bisa respect di elder. Karena nggak semua negara lo bro. Betul. Punya culture respect di elder kayak gitu. Nggak semuanya. Dan kadang pun student-student gue ini yang culture-nya nggak kayak gitu, jadi kelihatannya anaknya agak apa bahasa ngehe ya, belagu lah, jadinya belagu. Apalagi ada sebuah negara nih, dia tuh lagi development juga masalah penerbangan kayak kita dulu tahun 2000 berapa ya, 8 kali, lagi boomingnya jadi pilot. Di negara itu juga kayak gitu, dan mostly yang mau jadi pilot itu orang kaya, yang dia udah prepare sekitar kalau dirupiahin 2 miliar sendiri untuk jadi pilot tuh. Untuk jadi pilot buat dia sekolah. Congcong kaki lah ya, bukan. Disitulah dia jadinya agak-agak belagu. Disitulah kadang senioritas harus ada. Cuman senioritas yang dicari bukan masalah kita galak-galakannya, otot-ototannya, bukan. Cuma harus mengingatkan respect the elders. Dengan siapa lo berbicara? Gimana lo harus di tempat nih, kalau gue lagi di kafe, gue mau ngobrol gimana? Kalau misalkan gue lagi duduk kelas, gimana? Treatmentnya beda lah ya. Atau misalnya gue lagi ketemu sama HRD gue, gimana? Lu ketemu sama CEO lo gimana? Nah, ini tetap friendly as a brother, tapi jangan jadi konyol juga, jangan jadi apa sih namanya, kayak nggak ada batasan. Jadi seenaknya gitu ya. Disitulah problemnya. Ini Mas, ada lagi kan di luar sana banyak nih anak-anak yang mungkin belum jadi pilot, belum masuk flying school bahkan. Mereka main flight simulator tuh ya. Good, bagus. Iya kan, main flight simulator. Terus knowledge-nya juga oke. Menurut lo, kalau gue yakin lo udah sekian ribu jam bawa murid, ada kan murid yang mungkin yang nol banget, dia nggak ngerti knowledge apa-apa, sama ada yang dia udah main flight simulator, dia udah basic dia ngerti. Itu emang sebeda itu kah, Mas? Maksudnya apakah dengan main flight simulator tuh orang tuh bisa jadi lebih prepared gitu? Ngaruh banget. Tapi balik lagi kadang mental juga dilihat. Oke. Karena gue pernah punya student pinter banget bos. Maksudnya dia lebih tahu masalah tuh perjetan duniawi, pesawat jetan duniawi itu lah. Gila, sampai gue buset, lu pinter banget bro. Lu dulu pernah sekolah atau gimana? Nggak ada kata, dia main simulator itulah. Bagus emang, principle of flight dia juga ngerti kan. Pesawatnya harus gimana sih nih, stall segala macam ngerti dia. Ulang bagus juga. Tapi mentalnya nggak ada. Pas terbang dia ketakutan. Segitu dia punya knowledge yang luas ya Mas. Jadi sebenarnya banyak faktor sih. Tapi yang terpenting itu kalau dari segi psikologis tuh ada namanya apa sih, yang motorik ya. Motoriknya itu lo harus ada. Handling ya buatnya. Makanya mostly itu orang-orang kalau misalkan dia dulu sering olahraga nih, terus kita ajarin terbang, itu jauh lebih mudah. Even dia knowledge-nya nggak sebagus orang yang tadi gue bilang. Karena dia refleksnya ada nih. Emang udah terbiasa ngelakuin itu kan. Itulah kenapa dulu kita sekolah tuh di Indonesia ada yang disuruh push up dulu segala macam. Sebenarnya kinya itu ke situ dasarnya. Cuman orang banyak yang salah kan. Jadi buat ajang ini, tau nggak lo, ajang balas dendam. Padahal aimingnya nggak ke situ. Emangnya kenapa kita disuruh push up, suruh lari? Gue termasuk batch yang masih kebagian kayak gitu. Batch maksudnya angkatan yang masih kebagian tuh yang namanya lu dicukur gundul, disuruh lari segala macem, senioritas yang tadi lu bilang. Setelah gue pelajarin jadi instruktur, sebenarnya key-nya itu supaya apa? Motorik lo itu ada. Jadi pas lo terbang connect bos. Dan bisa nerima, maksudnya kita terbang nggak pernah tahu ya kondisi harus fit lah. Iya, harus satu kondisi fisik, knowledge dan mental juga. Nah, ngaruh gak sih Mas? Maksudnya gue yakin tadi udah sekian banyak jam.
pasti ada kan ya emang mungkin dari keluarganya atau dari sekolahnya dulu SMA atau pernah ini emang dia udah kebentuk nih, maksudnya emang orangnya struggle banget, kuat banget sama yang mental tempe lah, yang baru dipelototin sedikit udah diredak, udah salah-salah gitu. Lu pernah ngadepin itu dan gimana lo ngehandle murid-murid yang kayak gitu? Sebenarnya tergantung. Jadi kita harus lihat dulu nih. Kita kan terbang ada stage ya. Ada TPM, training prosedur manual. Dia ini sampai stage mana nih? Di situ di follow aja sebenarnya. Pasti kalau stage awal tuh nggak sepenuh pressure itu. Pasti masih lebih santai. Tapi kalau udah masuk mulai ada pressure ya, gue juga ngasih pressure. Tapi pressure-nya juga kayak goblok kamu mas, tepok, gitu lah. Kita kasih pressure simple aja. Gue kalau ngasih pressure ke anak gue tuh jarang sih gue omelin. Gue cuman bilang, gue coba ngasih trust ke dia. Maksudnya sebuah kepercayaan ke lo. Apalagi anak-anak yang lagi mau solo nih, udah jam-jam kritikal tuh, udah 10, 11, 12. Itu gue ngasih pressure simple aja. Gue cuma duduk, masuk pesawat gue. Bukan pesawat perusahaan. Masuk, gue cuma bilang, oke, nih preparation buat cek solo ya. Lakuin aja apa yang biasa lo lakuin. Semua prosedurnya jalan yang benar. Briefing juga, terbang. Jangan lupa monitor traffic. Dah, gue duduk doang. Anggap aja gue nggak ada gitu ya. Anggap aja gue nggak ada, gue mundurin kursi gue. Padahal sebenarnya kalau di stage kayak gitu agak deg-degan tuh. Gue nggak bohong bro, gue sempat stres gue bawa anak di Solo. Deg-degan pak. Nyawa lu ada di tangan dia, terbang masih kayak keder kan. Apalagi kalau boncing, aduh, udah boncing anaknya freeze. Nah di situ itu sebenarnya gray area di mana lo boleh mukul student lo. Nah di JIC pun udah jelas, lo boleh mukul student lo kalau student lo freeze. Untuk menyadarkan sebenarnya. Sebenarnya karena kalau dia udah freeze, gue pernah terbang sama orang yang jauh lebih kecil daripada gue, dan gue termasuk orang kecil. Dia freeze, gue nggak bisa gerakin yoke apapun, dia tuh ketahan sama dia. Di situ sampai akhirnya segitunya mas. Itu freeze. Itu ada pelajarannya juga. Di situ lo boleh mukul student lo, tapi mukulnya juga yang nggak penuh amarah. Buat ngingetin apa? Dan tapi kalau gue waktu itu gue gampar sih. Habis diem ya. Aduh. Ini gue ngambil kontrol nggak bisa, bos, pesawat udah nose dive begini ya kan, speednya udah kemana-mana, nih depan udah runway nih. Aduh bilang, gue nggak cuma ngomong, goron aja bro, goron. Dia nggak respon. Enggak, gue ngeliat, aduh orang freeze nih, gue tarik yoknya nggak bisa, gue gampar. I have control, baru gue recover, terus dia udah balik ke Danwin tuh anak baru nggak, baru, mas maaf. Gue minta maaf, sorry ya gue gampar. Dan lu gak segan untuk minta maaf sama murid lo ya? Ya enggak lah. Kan gak boleh, gak boleh terlalu begitu. Lu pasti buat kesalahan, manusia gak ada yang sempurna. Instruktur juga gak sempurna. Instruktur juga manusia kayak lagu. Iya. Instruktur juga manusia. Dan gue bilang, sorry ya tadi gue gambar lu freeze. Ya mas gak apa-apa mas. Gue lebih suka yang nge-build up kayak gitu aja sih. Gak perlu yang kayak, instruktur dewa. Kalau lo dewa nongkrongnya sama Zeus aja. Bukan sama gue, bukan sama lu pada. Kalau gue dewa, gue sama Zeus lah, bener gak? Iya. Sama Poseidon tuh. Poseidon. Dikasih ombak lo. Dikasih ombak. Panas gak? Panas. Minta ombak dong. Kasih ombak, tsunami, kelar tuh. Pengalaman apa aja mas yang udah lo punya? Dari mulai yang mungkin student yang menurut lo gak akan terlupakan. Tadi salah satunya sih yang freeze itu buat gue sih, wah gila freeze man. Sampai dan baru sadarnya agak lama tuh orang. Apalagi hal-hal yang ibaratnya ya ini bukan buat nyebarin aib ya, tapi maksud gue ini awareness lo mau jadi pilot sharing. Iya sharing. Jadi nggak cuma knowledge, lo jangan overconfidence dengan knowledge dan handling yang udah bagus. Tapi kalau mental tempe ya susah nothing juga gitu. Gimana ya? Pengalaman yang sedih banget gitu nih mas. Selama ngajar. Selama ngajar. Yang apa yang berkaitan sama murid lah gitu. Mungkin atau teknis juga boleh, misal lo ada lagi terbang sama murid, ini tiba-tiba pesawat yang ngeberbet kah apa? Ada, pernah kalau pesawat ngeberbet. Itu waktu gue terbang dari Pangkal Pinang ke Tanjung Pandan. Oke. Dari Bangka ke Belitung. Belitung. Itu pesawat gue berebet dan gue terbang sama seorang anak. Yang bapaknya ini juga di DGCA. Oke. Di situ pressure gue. Pertanggungjawaban lu ya? Pertanggungjawaban saya dicari-cari ini pak. Pesawat gue tiba-tiba berebet. Dan itu terbangnya itu rutenya itu sebenarnya bisa dibilang over the sea sih. Tapi over the sea-nya tuh kita cuma ngelewatin island kecil-kecil tuh. Dan itu gue baru banget masuk pulau Belitungnya. Sebelum 5 mil sebelum pulau Belitung gedenya ini, pesawat gue berebet. Gue yakin muridnya panik dan lu nya juga pasti panik lah, manusiawi dong.
Sebenarnya itu gue lagi nggak ngajar, gue lagi supervise. Oh, lu supervise. Jadi gue lagi di belakang sebenarnya. Gue lagi duduk di belakang, ini berdua lagi gue cek untuk mutual. Oh, mutual ya. Karena rutenya kan agak-agak ya gitulah. Dan bersinggungan sama rute airlines tuh kan? Ada nggak sih enggak? Enggak ya. Karena kalau airlines direct kita bikin L gini. Oh, siap. Jadi visual karena harus ngikutin pulau-pulau kan. Dan gue lagi di belakang, kok kuping gue geter. Aduh, kok begini? Gue cuma begini doang. Student gue mau stay cool sih, tapi gue udah tahu nih pesawat trouble kok. Student gue masih diem ya. Gue tungguin. Akhirnya dia ngomong, Mas, kayaknya pesawatnya trouble deh. Dari tadi kemana aja Mali? Dari tadi kemana aja? Ya Mas, berbet gimana ya? Pengen tuh gue ngambil kontrol kan, pengen banget gue pindah ke depan. Awalnya gue biarin aja. Udah ambil POH, coba dilihat engine roughness gimana. Dan lo calm lah ya, maksudnya karena kalau enggak sih sebenarnya nggak calm. Iya, tapi maksud gue kalau lu nya panik, gue yakin student lebih panik anjing. Instruktur gue aja panik ya kan. Di situ harus stay cool kadang-kadang. Jaim. Padahal hati gue udah deg-degan sih, cuman mana belum nikah lagi. Nyari modalnya gimana nih? Terus di situ gue pura-pura tenang aja. Ayo buka aja POH-nya tuh, Pilot Operating Handbook. Yang mungkin belum tahu tuh. Buka POH-nya, dilihat di situ engine roughness, apa yang harus lo lakuin? Apa yang harus lo cek? Dia lakuin, dicek, lumayan tuh. Hilang. Agak tenang juga. Dan si murid bisa handle ya, tanpa lo harus men-take over. Belum take over gue tuh. Udah sampai akhirnya masuk ke main island-nya, Pulau Besar Belitungnya. Masih sekitar berapa miles ya? Belasan apa 20 kali. Lupa gue. Vibrate-nya ada lagi dan parah. Gue liat, aduh masih jauh, terbang gue gak tinggi-tinggi banget. Kalau mighty glidingnya juga gak nyampe bandara. Sebelum ini udah nyampe, sebelum bandara udah. Belum nyampe. Akhirnya, udah bro, sorry ya. Gue boleh pindah ke depan gak? Yang student sebelah kanan ya, SIC-nya. Kira tukeran, which is itu sebenarnya hazard banget tuker-tukeran kayak gitu. Cuman mau gimana lagi, ini udah terdesak. Kira dia pindah ke belakang, gue pindah ke depan. Gue bilang, oke, gak apa-apa, lu terbang aja. Gue di sini monitor, gue coba cek segala macem. Gue cek aja sih sebenarnya ignitionnya semua macam-macam nggak ada masalah. Sampai akhirnya di POH itu di statement coba aja dicek pakai ignition yang kiri doang atau kanan doang. Akhirnya gue coba pakai yang kiri doang, mendingan tapi parah lagi. Pakai kanan mendingan parah lagi, gitu aja terus, tektok terus. Pakai buat malah parah banget. Ya udah. Sampai akhirnya gue deg-degan aja. Akhirnya udah bro, si katanya udah full power-nya, kalau engine-nya jebol aja deh. Tapi yang penting udah deket sama bandara. Tapi enggak sih, akhirnya enggak full power juga, bercanda itu. Itu lawakan kita itu. Kalau pesawat lo berbet, udah gaspol aja, jebolin engine udah deket. Enggak, tapi enggak gitu bos. Enggak semudah itu. Enggak segampang itu. Akhirnya nyari sweet spot lah bahasanya. Sweet spot di mana engine-nya itu enggak geter kencengan. Ya tetap getar tapi ya diminimize lah ya. Diminimize. Karena nggak semudah itu men-troubleshoot, ya engine kan critical item lah. Lu terbang kalau misalnya let's say apa ya, kalau radio fail gitu atau apa masih bisa inilah ya, maksudnya ya walaupun susah juga sih sebenarnya. Iya. Cuma nggak sekritikal kalau engine, apalagi pesawatnya single engine kan that's a big deal gitu. Dan gitulah. Ya ada juga mungkin. Ya itu student yang pintar, ada yang kurang, ada yang udah kurang tapi mentalnya juga nggak ada, ya ada juga, cuman nggak masalah. Ya itu plus minus lah. Dan di situ seninya instrukturnya untuk itu seninya instruktur. Seninya ada lagi list yang lebih berseni lagi. Apa tuh? Latihan force landing. Jadi jadi ini untuk yang mau sekolah pilot nih. Jangan mikir kita tuh sekolah pilot nih itu keren-kerenan doang bos. Terbangnya mulus-mulus aja. Terbangnya keren-kerenan kan. Main pakai GoPro. Gue juga dulu pakai GoPro. Sampai nggak tahu hilang kemana. Enggak, kita tuh sebenarnya lebih didesain. Satu, emang kita normal flight kan. Kita selalu bukan di trainnya untuk melakukan normal flight. Ya kan, untuk menerbangkan gimana sih secara normal flight ini kita safe. Termasuk lo belajar cross country itu terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasti kan beda, ada banyak variabel lah, angin, pressure, temperature dan lain-lain. Dan juga yang kadang mereka itu nggak tahu apa, kita didesain juga untuk menghandle situasi yang unusual, emergency juga. Ini big deal banget. Karena kadang lu terbang smooth, lagi normal smooth aja. Coba tiba-tiba kita latihan force landing. Fly bahasanya. Force landing attitude. Simulated engine fail, Simulated engine fail.
Terus itu gimana tuh, ngelopas dong? Enggak lah, kan prosedurnya minimum itu 1.000 di company gue dulu gope. Cuma karena sekarang kita pakai flight trackernya kalau kita lagi in flight di settingnya itu kalau below 1.000 dia bunyi. Nah, terjadi rame itu kan. Terjadi rame kan, dia head office-nya ngeliat ini ada apa nih? Mainnya kok coba ini ya. Jadi prosedur berubah jadi 1.000. Nah di situ kan kita ngelakuin simulated lah engine failure, nggak kita matiin beneran engine-nya, cuma di idle aja powernya. Atau kalau lagi di mobil ya dilepas aja gasnya bos. Kok sampai di ini? Ya dan kita harus ngelakuin prosedur, ngecek ini itu. Ada student yang mixture-nya di cut beneran sama dia. Wah kacau sih. Ada yang ignition-nya di off-in. Ada disitulah langsung refleksnya. Itu dia pentingnya jam terbang instructor ya, dan awareness ya, situational awareness semua pilot harus punya, dan aware sama si student ini jangan ngaco nih dia. Jangan ngaco. Tangannya kemana-mana, matanya kemana-mana kan kayak lagi jalan. Iya. Itu apalagi nih kalau mau jadi pilot tuh, kalau kan nanti kita belajar scanning tuh. Yeah. Gimana mas belajar scanning yang benar? Lah udah datang aja ke mall, lo liatin cewek yang cakep-cakep. Tapi jangan sampai ketahuan. Nah itu, kalau lo jago udah pasti scanning lo bagus. boleh ini buat yang mau flying school, nah ini triknya begini kan ya. Boleh demen gue nih. Simple. Nih mas, di luar sana banyak sekarang nih pilot-pilot yang masih nganggur lah ya. Banyak lah dari, gue yakin murid-murid lo mungkin banyak yang udah lulus terus masih jobless sekarang. Ada nggak pesan buat mereka? Pesan gue, ya inget aja yang tadi gue bilang, problem kan pasti. Ya itu problem, bener nggak? Gue nggak bakal ngomong manis, tenang aja itu berdasarkan waktu. Ya emang waktu juga sih, maksudnya gue nggak bakal ngomong yang baik-baik lah, maksudnya yang itu mah waktu aja bro, tenang aja, jalanin aja gitu. Enggak lah, gue realistik aja. Ya lo belajar. Improve terus. Sebisa mungkin lo tetap ada di ruang lingkungan di mana yang masih di penerbangan. Jadi lo main sama teman-teman yang masih di penerbangan juga. Jadi lo dapat update terus, lo bisa belajar lagi. Karena kalau lo belajar baca buku mulu, gue termasuk orang malas baca buku. Jenuh juga sih kan? Jenuh. Mending lo ketemu, ngobrol di bidang yang sama. Terus gue bakal ngingetin lo juga, itu semua bakal susah. Realistik aja, itu semua bakal susah. Tapi possible bos. Itu yang harus lo ingat, susah tapi possible. Karena sekarang kebanyakan orang kalau udah susah gak mau dilakuin. Ya udah pasrah aja. Pasrah udah deh. Ya. Jadi realistik aja, bakal susah tapi possible. Coba aja terus. Gimana kita ngadepinnya aja. Iya, gue jadi instruktur juga gak semulus itu kok. PPL gue recheck. Iya kan? PPL recheck, IR gue hampir recheck. Ujian ground aja recheck juga gue waktu dulu masih student. Tapi jadi instruktur juga, ngerilis student juga, student lu bayang udah oke fine aja terbang kan. Disitulah gue mulai improve. Iya kan, dia harus memang belajar terus improve lah diri lo, jangan cepat puas juga, jangan cepat puas. Ini misalnya tadi gue nanya di awal, gue lupa mas, ini tengah apa udah kita ending sekarang. Lo dengerin episode gue yang sebelumnya? Dengerin. Nah lo kasih dong tanggapan lo ke pilot luntang lantung sama pesan dan kesan dan ya masukan lah buat kita nih. Yang tentang apa nih? Pembahasannya banyak. Enggak, semuanya aja in general karena gue selalu bilang ini kayak gue masih yakin nih podcast aviation pertama nih di Indonesia. Maksudnya kemarin gue sempet cek ada memang, tapi nggak gue ini kan berusaha update terus kan, bikin terus. Jadi niat gue adalah untuk teman-teman yang mungkin masih belum kerja atau apa bisa dengerin, lo you're not alone bro gitu. Ada nggak tanggapan buat tentang lantung nih? Dan pesan, ya tanggapan lo abis lo dengerin episode gue yang sebelumnya? Ya terus lanjutin aja, sebenarnya lanjutin aja karena ini lo membuat apa ya? Lo memprovide sebuah informasi yang sebenarnya kadang agak susah dicari, bener nggak? Walaupun dia sempet adalah YouTuber kan, yang dia mengedukasi si ya itulah. Cuma menurut gue sampai akhirnya kontennya malah ngejelimet ya, akhirnya jadi nggak pure soal penerbangan lagi. Jadi bukan masalah pure, kurang informatif jadinya, lebih ke melawak atau apa segala macam. Mohon maaf nih kalau yang tersinggung. Tapi ya tadi realistis aja. Realistis aja. Kayak kalau gue niatnya emang gue mau sharing nih, sharing aja nggak apa-apa. You're not alone lah. Kita sama-sama, kita mungkin lagi berjuang nih, mungkin lagi masa-masa getirnya buat App Initio di Indonesia, but ya tadi kayak Mas Ardi bilang, hadapin aja. Susah aja. Tapi possible. Tenang aja. Gue selalu ngomong kayak gitu sama student gue. That's the quote tuh. Susah tapi possible. Hadapin aja. Hadapin aja, sikat terus. Oke.
thank you banget Mas udah menyempatkan untuk hadir. Iya. Dan, Iya sayang. Iya. Thank you banget. Mudah-mudahan ntar kita bisa bikin lagi diskusi-diskusi lagi. Boleh. Sebenarnya gue malas bikin ginian. Tapi karena gue udah dengerin konten lu. Oh, ini informatif banget. Ini bisa ngebantu orang, kenapa enggak? Dan gue gak kaku banget Mas. Jadi ngomongnya gini aja, lu mau mesu-mesu segala macam, gue gak mau edit. Makanya gue takut tadi ada atau gimana nih. Jadi kalau misalnya agak putus sorry nih tadi, gue gak ngerti timernya kok berubah. Ada telepon kali. Iya. Dari Bebebs. Iya. Pakai S loh, berarti ada banyak. Kalau Bebeb satu. Kalau ada S-nya kan jadi banyak. Plural bukan singular. Oke. Buat teman-teman semua, gue minta ya lo share ini, link ini nih Spotify bisa di-share. Di-share bukan karena gue nih nggak minta apa sih, kan ada yang dibayar tuh, nggak ada ini. Jadi biar gue cuma pengen you're not alone gitu loh. Ya mungkin karena kalau udah sendiri kan bingung kan, gue nyari informasi kemana? Iya, you're not alone. Lo bantu share ke teman-teman lo, mungkin yang udah desperate banget. Ada ini nih ada ngobrol-ngobrol, mungkin yang mau DM gue bisa. Mas coba bahas soal ini. Gua DM gue juga boleh. Ajak nikah. Iya. Kok jadi nikah mulu? Jadi itu aja. Terima kasih udah dengerin. Gue Andar Putri Ramadan dan siapa lo sebutin dong nama lu? Ardi Nur Hamidi. Mungkin kalau mau follow Instagram gue boleh. Ardi titik N. Apalagi yang cewek-cewek yang udah mau nikah ya. Wow. Itu cobaan sekali. Oke. Thank you banget udah dengerin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.